Di video kali ini, kita akan mengungkap kisah yang mengerikan tentang kematian Elisa Lam, seorang turis asal Kanada yang berpetualang sendirian. Perjalanan yang seharusnya menjadi mimpi indah berubah menjadi misteri yang membingungkan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini? Sebelum kita mulai pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Untuk Elisa Lam, perjalanan menyusuri pantai barat dari Los Angeles ke Santa Cruz seharusnya menjadi berkah bagi siapa aja. Dan itulah yang dirasakan oleh Elisa ketika orang tuanya memberikan izin kepadanya untuk pergi. Namun, mereka memberitahu satu syarat, bahwa Elisa harus menelpon pulang setiap malam untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Dan itulah yang dilakukan Elisa pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga perjalanannya. Namun, pada hari keempat saat telepon terakhirnya, orang tua Elisa tidak pernah mendengar kabar dari putrinya lagi. Saat itu adalah awal bulan Februari 2013 dan beberapa hari berlalu tanpa ada kabar dari Elisa. Hal yang membuat semakin aneh adalah Elisa seharusnya sudah meninggalkan Hotel Cecil dan tiba di Santa Cruz untuk bagian terakhir perjalanannya. Namun, secara misterius, Elisa tidak pernah check out dari kamarnya di hotel tersebut. Polisi segera diberitahu dan penyelidikan resmi pun segera dimulai. Saat mencari di kamar Elisa, polisi menemukan hampir semua barang miliknya dan tidak ada tanda-tanda aneh. Mereka melakukan pencarian di seluruh kamar hotel yang dapat mereka akses secara legal, juga daerah sekitar hotel dan atap hotel. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Elisa Lam menghilang tanpa jejak. Setelah melakukan investigasi awal, polisi menemukan sesuatu yang aneh. Ketika Elisa memesan kamar di Hotel Cecil, dia sebenarnya memesan kamar berbagi. Namun setelah beberapa waktu, teman sekamar Elisa mulai khawatir dengan tingkah lakunya yang aneh dan meminta agar Elisa pindah ke kamar sendiri. Permintaan ini dikabulkan oleh hotel dan Elisa diberikan kamar sendiri. Ini adalah detail yang sangat penting. Semua kasus ini berkembang. Detail ini menjadi semakin penting. Namun tanpa petunjuk yang jelas, penyelidikan terhenti selama hampir 2 minggu. Orang tua Elisa semakin khawatir bahwa mereka tidak akan pernah menemukan putri mereka. Namun, terjadi terobosan besar dalam kasus ini pada tanggal 14 Februari, ketika kepolisian Los Angeles meliris rekaman video pengawasan Elisa di dalam lift Hotel Cecil. Rekaman ini menunjukkan Elisa memasuki lift dan dengan aneh menekan semua tombol untuk setiap lantai. Lalu, dia berdiri di pojok lift dan menunggu. Pada awalnya dia terlihat tenang, namun tidak berlangsung lama, Elisa terlihat ketakutan dan bersembunyi dari sesuatu ketika dia keluar dari lift. Dia terlihat kusut dan jelas tegang. Lalu dia mencoba menekan semua tombol lift lagi dan perilaku anehnya berlanjut. Pintu lift terbuka dan tertutup beberapa kali secara acak, tetapi Elisa tidak terlihat di kamera setelah itu. Rekaman ini gelap dan jelas sangat aneh. Banyak teori muncul tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Elisa saat itu. Namun sebelum kita membahasnya, penting untuk mengetahui cerita Elisa secara keseluruhan. Rekaman ini membantu para penyelidik memahami bahwa kondisi mental Elisa tidak baik pada saat itu. Namun yang menjadi kejanggalan adalah rekaman ini satu-satunya rekaman yang menangkap Elisa di malam itu. Hal ini sangat mengejutkan mengingat seberapa besar hotel ini. Oleh karena itu polisi tidak memiliki petunjuk di mana Elisa pergi. Bagi mereka, Elisa masih bisa berada di dalam hotel atau mungkin sudah berjarak ribuan mil dari situ. Saat penyelidikan melambat, kehidupan di Hotel Cecil berjalan seperti biasa. Namun tamu-tamu mulai mengeluh tentang masalah yang terus bertambah di hotel tersebut.
Tekanan air di kamar mandi sangat rendah, dan bagi beberapa tamu, airnya bahkan keluar berwarna, dan dalam beberapa kasus bahkan berwarna hitam. Mereka yang minum air keran dan menggunakan untuk menyikat gigi mengeluh rasa aneh pada airnya. Ternyata, hotel mengalami masalah pada tangki airnya. Seorang tukang reparasi, Santiago Lopez, dikirim untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, apa yang ditemukan di dalam tangki air benar-benar membuatnya terkejut. Di dalam tangki air raksasa itu terapung tubuh membusuk Elisa Lam selama 19 hari terakhir. Para tamu hotel mandi dengan air yang di dalamnya terdapat tubuh Elisa Lam. Banyak dari mereka yang meminum air tersebut, yang menjelaskan mengapa mereka mengeluhkan rasa air yang buruk dan warna air yang tidak normal. Ini adalah hal yang sangat mengganggu. Namun yang lebih mengganggu adalah bagaimana Elisa bisa berakhir dalam tangki air hotel yang begitu besar itu. Karena kondisi tubuh Elisa yang ditemukan dan fakta bahwa tubuhnya mulai membusuk dengan parah di dalam air, polisi tidak dapat melakukan otopsi yang lengkap. Namun meskipun demikian, mereka menyimpulkan bahwa Elisa masuk ke dalam tangki tersebut sendiri. Hanya dengan fakta-fakta tersebut, banyak pertanyaan yang tetap menghantui kita. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat Elisa berada di dalam lift? Dan bagaimana dia bisa berakhir tidak hanya di atap hotel, tetapi juga di dalam tangki air raksasa? Salah satu teori yang menarik adalah tentang kemungkinan pembunuhan terhadap Elisa. Ketika melihat rekaman pengawasan, terlihat seolah-olah Elisa sedang bersembunyi dari seseorang yang berusaha melarikan diri. Mungkin ada seseorang di dalam hotel yang sedang memburunya. Dalam teori ini, pembunuhan bisa saja merupakan seorang karyawan hotel. Bayangkan, ini dapat menjelaskan mengapa tidak ada rekaman keamanan lain yang menangkap Elisa sebelum kematiannya. Hotel di Los Angeles pasti dilengkapi dengan banyak kamera pengawas. Tetapi mungkin saja rekaman tersebut dihapus oleh seorang karyawan atau mungkin ada rute di hotel yang dapat diambil oleh pembunuh tanpa terlihat oleh kamera. Teori ini juga menjelaskan bagaimana Elisa bisa mendapatkan akses ke atap dan bagaimana dia masuk ke dalam tangki air yang begitu besar. Mungkin ini adalah permainan sadis yang dimainkan oleh pembunuhnya dengan Elisa. Gila nggak tuh? Namun sambil melihat rekaman ini dan melakukan lebih banyak penelitian, muncul pula teori paranormal. Hotel Cecil memiliki sejarah kelam yang sangat menyeramkan. Hotel yang sama tempat Black Dahlia menghilang beberapa dekade yang lalu. Juga, pembunuh berantai Richard Ramirez dan Jack Unterweger pernah tinggal di hotel ini. Selain itu, ada juga kasus pembunuhan brutal yang terjadi di sana pada tahun 1964 dan telah terjadi 15 kasus bunuh diri yang terkonfirmasi di hotel tersebut sejak dibuka. Banyak yang percaya bahwa Hotel Cecil sangat angker. Lalu apa hubungannya dengan kematian Elisa? Ketika rekaman Elisa di dalam lift pertama kali dipublikasikan, banyak yang menyadari bahwa terlihat seperti dia sedang bermain elevator game atau permainan lift. Bagi yang belum tahu, elevator game adalah permainan ritualistik yang dikatakan dapat membawa seseorang ke dimensi lain. Namun bermain permainan ini dapat memiliki konsekuensi serius. Mungkin inilah yang terjadi pada Elisa Lam. Mungkin dia sedang bermain permainan elevator dan sesuatu yang mengerikan terjadi saat dia melakukan kesalahan dalam menjalankan ritual tersebut. Mungkin itulah sebabnya dia terlihat sedang berlari dan bersembunyi dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Mungkin ada entitas paranormal yang hanya bisa dilihat olehnya pada saat itu. Ini bisa menjelaskan mengapa pintu lift tidak mau tertutup selama 3 menit berturut-turut setelah Elisa menekan semua tombol lantai. Ini bukanlah sesuatu yang biasa terjadi pada lift, terutama setelah tombol sudah ditekan. Pada satu titik, pintu lift mulai tertutup sedikit dan segera membuka kembali, meskipun Elisa tidak berada di dekat pintu untuk mengaktifkan sensornya. Ini semua tidak masuk akal, tetapi bisa terjadi indikasi bahwa seseorang karyawan hotel sedang memanipulasi lift dan mengganggu Elisa sebelum akhirnya membunuhnya. Mungkin ini adalah permainan sadis yang dimainkan oleh pembunuh dengan Elisa. Meski banyak teori tentang pembunuhan, perlu dicatat bahwa Elisa Lam mungkin tidak secara fisik disakiti. Tidak ada tanda-tanda trauma fisik pada tubuhnya yang membuat beberapa keraguan muncul mengenai teori pembunuhan. Kasus kematian Elisa Lam akan selalu menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa dia berada di dalam tangki air hotel? Bagaimana dia bisa sampai di atap tanpa terdeteksi? Ada begitu banyak misteri yang masih menghantui kita semua.
Inilah cerita Elisa Lam yang penuh misteri dan menyeramkan. Banyak pertanyaan yang tetap terus menghantui pikiran kita. Apakah kematian Elisa hanyalah kejadian sial atau ada sesuatu yang lebih dalam dan jahat di baliknya? Hingga hari ini kasus ini tetap menjadi teka-teki tak terpecahkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya di Coretan Misterius. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.